Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembacaan kitab Al-Waraqat atau syarahnya yakni An-Nafahat. Saat ini halaman ke-16 mengenai hukum wal ahkamu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi barakatihi fid dharain. Wal ahkamu al muradatu fi ma dzukira. Dan hukum yang dimaksud pada keterangan yang telah lewat, yang sudah dituturkan, yang telah disebutkan, hukum itu sab'atun, ada 7: al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdzuru wal makruhu was sahihu wal batilu. 7 hukum yakni wajib, mandub, mubah, mahdzur atau haram, makruh, sah dan juga batal. Fal fiqhu al-ilmu bil wajibi wal mandubi ila akhiri sab'ati. Maka yang dinamakan fikih adalah pengetahuan mengenai hukum wajib, mandub dan semua yang 7 tadi. Bi anna hadzal fi'la wajibun wa hadza mandubun wa hadza mubahun wa hakaza ila akhir sab'ati. Maksudnya, artinya bahwa pekerjaan ini hukumnya wajib, mandub, dan pekerjaan ini mubah sampai akhir ke semuanya yang 7. Jadi mengetahui bahwa sesuatu itu wajib, mandub, mubah itu adalah fikih. Jadi hukum ialah khitab Allah yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang terbebani oleh suatu hukum, yakni orang yang baligh dan berakal, mencapai usia baligh dan juga berakal. Hukum taklifi. Jadi hukum itu ada 2. Yang pertama ada hukum taklifi, yang kedua ada hukum wad'i. Hukum taklifi yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, dengan perbuatan seseorang yang mukallaf, baik bersifat tuntutan ataupun bersifat memilih antara mengerjakan dan juga meninggalkannya. Dan kemudian diperinci hukum taklifi tersebut. Yang pertama ada khitab atau tuntutan yang menuntut sebuah perbuatan dengan tuntutan yang bersifat mengharuskan. Jadi menuntut untuk melakukan sebuah perbuatan dengan tuntutan yang mengharuskan, maka dinamakanlah hal itu wajib. Selanjutnya khitab yang menuntut sebuah perbuatan dengan tuntutan yang bersifat tidak mengharuskan. Jadi menuntut untuk melakukan, hanya saja tuntutannya tidak bersifat mengharuskan, sehingga hal itu dinamakan mandub atau sunnah. Yang selanjutnya ketiga adalah khitab yang menuntut ditinggalkannya sebuah perbuatan dengan tuntutan yang bersifat mengharuskan. Jadi harus meninggalkan, sifatnya harus, tuntutannya ditinggalkan. Nah, itu disebut dengan haram. Selanjutnya khitab yang menuntut ditinggalkannya sebuah perbuatan dengan tuntutan yang bersifat tidak mengharuskan. Tidak mengharuskan, sifatnya tidak mengharuskan, tuntutannya untuk ditinggalkan, dan disertai larangan yang khusus. Larangan khusus, nah itu disebut dengan makruh apabila larangannya khusus. Yang kelima, khitab yang menuntut ditinggalkannya sebuah perbuatan dengan tuntutan yang bersifat tidak mengharuskan, jadi menuntut untuk ditinggalkan, hanya sifatnya tidak mengharuskan, disertai larangan yang tidak khusus. Larangannya tidak khusus, tidak tentu. Nah, itu disebut dengan khilaful aula. Selanjutnya ada khitab yang berbentuk pilihan atau antara mengerjakan dengan meninggalkan. Pilihan. Tidak ada tuntutan sama sekali, tidak ada sifat dari tuntutan tersebut karena memang tidak ada tuntutan. Namanya itu mubah. Adapun hukum wad'i ialah khitab Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sesuatu sebagai sebab,
syarat, mani atau pencegah, sohih sah atau fasid rusak. Seperti itu. Wallahu a'lam.